Ya ada. Thank you ya. Kasih. Ayo pakai ini. Itu mantap gitu. Buka dulu. Itu buka dulu coba. Ya udah, nanti dimakan ya. Kita mau nih. Iya, diterima ya. Tuh, itu tuh. Banyak ya. Nih. Sini. Tuh. Nih. Terima kasih. Iya. Makasih ya. Ya. Banyak rezeki Ya. sekarang ya. Ya, makasih, Kak. Ya. Hati-hati ya. Oke, makasih. Ya. Iya. Anjing. Makasih ya, Lala. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku Dennis di sini. So di video kali ini aku nggak bahas tentang tutorial apapun, tapi di video kali ini aku tuh yang mau bahas tentang salah satu YouTube channel atau salah satu YouTubers yang cukup viral beberapa hari ini dan meresahkan aku, kayak meresahkan banget di semua media sosial aku, di Twitter, di Instagram, di YouTube, semua pada membahas dia. Terus kayak kalian pasti udah tahu siapa yang aku maksud, Ferdian Paleka. Ya, Ferdian Paleka, kalian pasti udah tahu dia siapa, apa kasus dia. Dia tuh kalau misalnya kalian belum tahu atau kalian masih belum nonton videonya, cari aja YouTube channel, terus aja Ferdian Paleka, pasti banyak banget video dia yang udah di re-upload gitu. Jujur pas nonton video pertamanya itu aku nangis bukan karena aku lemah gitu ya, maksudnya lemah, tapi itu maksudnya kayak aku tuh sedih kenapa masih ada orang jahat gitu. Itu aja sih poinnya, kayak aku udah berusaha buat baik ke orang-orang yang aku temui, buat baik ke orang sekitar aku, tapi kenapa masih ada manusia yang jahat gitu loh. Kalian kalau nonton video itu kayak gini, dia tuh bagi sembako tapi dalam satu kotak gitu ya, dalam satu kardus gitu yang isinya sampah yang dia baru ambil dari tong sampah. Kalian bayangin itu yang dia gantiin sembako jadi sampah, ibaratnya kayak gitu. Terus dia mau beratin si kardusnya itu dengan ditambah si batu bata. Kalian bayangin dia ngasih ke orang kayak tanpa dosa gitu loh, dia ngasih ke orang sampah dan orang lain tersebut gitu nerimanya dengan happy, dengan senang, terus dibalas dengan doa. Itu kayak oh my god, kayak orang jahatin dia tapi dia tuh didoain gitu loh. Kayak gue sedih banget, jiwa kemanusiaan gue tuh, maksudnya kayak kemanusiaan gue, simpati gue tuh kayak langsung teriris. Kok masih ada sih orang jahat kayak gitu. Mereka tuh berharap gitu loh barang itu tuh sembako itu tuh bisa menyelamatkan, bisa membantu mereka dari perekonomian Indonesia, perekonomian orang-orang sekarang yang memang rada susah karena corona ini kan. Itu ada yang aku lihat videonya, mereka kejar, maksudnya kayak dia datang mau kasih sembako si Ferdian ini, terus ada yang ngejarin dia gitu loh. Kalian lihat betapa kayak se-excitednya orang itu mau nerima si sembako ini, seberapa pentingnya barang itu buat mereka gitu. Terus pas kalian bisa bayangin aja kalau misalnya kalian di rumah aja deh, di rumah aja tuh ada orang tua, ada adik, ada mama, ada keluarga yang memang membutuhkan kita, anak, istri gitu misalnya kan, membutuhkan memang kita tuh tulang punggung mereka gitu, yang udah nunggu kita dengan lapar, dengan penuh harapan dengan kita pulang, siapa tahu kita bisa bawa makanan gitu. Terus kalian bayangin pas dia bawa kotak yang dikasih sembako tadi, terus mereka buka sama-sama di ruang tamu, terus kayak isi dalam kardusnya itu sampah dan batu. Terus kalian gimana? Bayangin kalian di posisi tersebut, kalian nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau aku, makanya aku kemarin nangis gitu ya, karena gue mikirnya sampai di situ, sampai yang dia bawa pulang sembakonya gitu. Kayak sehina itukah kehidupan mereka gitu, kayak sehina ya, mungkin dunia nggak terima mereka, maksudnya kayak nggak terima mereka itu dunia, kayak nggak rezekinya mereka buat jadi kaya gitu, makanya mereka dapat profesi seperti ini gitu.
cukup dunia nggak terima mereka, jangan manusianya lagi ya. Walaupun Ferdian di situ bilang kalau dia mau membantu menertibkan PSBB gitu, sama apa yang dibuat sama pemerintah. Dan itu nggak gini juga caranya, mesti nggak dengan prank yang lu kasih dia sampah gitu. Lu ya udah, lu tegur aja mereka, jangan kayak lu ngasih dia sampah. Itu tuh sama aja kayak merendahkan harga diri orang gitu loh. Mereka tuh juga manusia, punya hati, punya akal pikiran, punya keluarga dan lain sebagainya. Yang sedih aja, gue makanya kayak pengen nangis. Waktu itu aku nangis, bener-bener nangis karena aku mikir sampai yang ke keluarganya yang dapat dampak seperti ini gitu loh, yang kayak ngerasain, oh my god. Aku yakin juga kalau mereka hidupnya memang terlahir rezekinya bagus gitu, mereka nggak pasti nggak bakalan nggak kerja seperti ini tuh loh. Kayak Ini hasil penelusuran yang cocok. kayak maaf ya, bunyi Google gue tiba-tiba kayak sedih aja gitu, kayak udah dunia nggak terima gue, manusianya juga udah giniin gue, kayak hidup gue nggak berarti gitu loh. Kalian paham nggak sih maksudku? Kayak gitu, kayak udahlah, kayak apakah si Ferdian ini pas buat konten itu memang nggak disengaja atau apa? Tapi menurutku nggak mungkin nggak disengajain, karena dia udah mempersiapkan kardus, dia udah mempersiapkan kardus dengan berisi batu bata gitu-gitu, kayak pasti udah dipersiapin dong. Nggak mungkin ini secara spontan mereka lakuin gitu. Ya terserah sih konten lu mau isinya apa aja bla bla bla, tapi mohon kalau buat konten itu yang kalau misalnya lu nggak kasih dampak ke orang lain, tapi tuh kayak setidaknya lu tidak merugikan orang lain gitu loh guys. Aku harap tidak ada Ferdian lagi yang baru-baru lagi seperti Ferdian, cukup di Ferdian aja, karena ini tuh udah nyangkut kemanusiaan, perasaan orang lain gitu. Walaupun mereka profesinya bisa dibilang kayak dipandang sebelah mata sama orang-orang gitu kan, kayak ini kayak bencong, maaf misalnya kalau bencong, kayak menjual diri gitu-gitu. Tapi kan kalau itu aku yakin juga itu karena tuntutan ekonomi mereka gitu. Kita tahu sekarang tuh susah banget cari pekerjaan gitu, nggak semudah yang kita bayangin. Apalagi kalau misalnya kita itu nggak kayak kebanyakan orang ya, sekolah yang punya rezeki bagus, yang bisa dapat ini itu tinggal buka mulut aja dapat gitu kan. Kayak aku paham di posisi mereka tuh, mereka harus cari kerja, mereka harus jadi banting tulang untuk bertahan hidup gitu. Makanya mereka memilih profesi seperti ini gitu. Aku tuh miris aja sih, maksudnya kayak masih ada orang jahat seperti itu. Dan aku yakin juga mereka kalau misalnya mereka kaya, mereka nggak bakalan berada di jalanan kayak gitu kok. Apalagi sekarang lagi corona. Aku yakin kalau mereka punya uang sebanyak lu ya, YouTubers itu yang lu dapat gaji dari YouTube, mereka nggak bakalan keluar rumah. Aku yakin itu. Mereka pasti bakal ngikutin aturan pemerintah. Tapi karena mereka memang harus memenuhi kebutuhan mereka, mereka harus dapat uang untuk bertahan hidup, jadi mereka keluar gitu. Dan memilih profesi yang seperti ini. Kayak gimana ya? Sedih aja gitu. Sedih banget. Aku ketika nonton itu sedih banget, memang kayak sedih itu. Beban mereka udah gede, terus lu tambah dengan prank kayak gini. Itu sebenarnya kalau lu mau buat lucu, prank kayak itu nggak lucu sama sekali, kayak sedih aja. Coba lu di posisi mereka yang lu dikasih sampah gitu, kayak nggak berharga banget hidup gue dikasih sampah. Udah hidup gue susah, cari kerja susah, dikasih sampah pula. Aku kebayang sampai situ sih. Terus kayak sedih banget. Aku udah nonton di video ini, aku nggak bahas reaksi gue tentang nonton video itu karena gue nggak bisa nonton sekali lagi, karena nanti gue bakalan nangis lagi karena sesedih itu woy. Kayak gue ngerasa ini posisi mereka yang sangat amat membutuhkan uang, sembako dan gitu-gitu. Kayak orang ada jahat kayak gitu. Gue bilang dia jahat sih, memang udah jahat banget. Lihat lu sekarang, Ferdian, lu dengan konten lu seperti itu, lu malah jadi buronan polisi kan, kayak merugikan lu sendiri jadinya akhirnya. Jadi kita bisa dapat pelajaran dari sini. Kalau misalnya kalian bekerja di YouTube gitu ya, kalau kalian mau cari viewer yang banyak, boleh buat sensasi, boleh, tapi buat sensasi itu jangan yang merugikan orang lain gitu. Jangan yang kayak merendahkan orang lain, jangan
menyinggung orang lain tentang ras, suku, agama, pekerjaan dia, agama dia, kayak gitu-gitu. Karena kayak itu hal yang sensitif. Apalagi yang kayak gini, ini udah menyangkut kemanusiaan, rasa kayak gimana ya, kak lo nggak punya hati gitu loh. Kayak my God, terserah deh konten lo, YouTube lo apa aja terserah lo, itu udah tanggung jawab lo. Tapi kalau misalnya kayak gini, lo tuh udah meresahkan orang, merugikan orang lain, kayak nggak tahu lagi deh. Semoga nggak ada lagi ya yang buat konten seperti ini, cukup di Ferdian aja. Kita harus, apalagi ini di bulan puasa gitu kan, jangan memanfaatkan situasi seperti ini untuk berbuat jahat gitu. Malah kita harus memikirkan lagi dosa-dosa yang kita buat, yang udah kita lakuin sama kita hidup. Dengan kita puasa ini kita bisa kayak setidaknya mengakui dosa-dosa kita, mendebus dosa-dosa kita, seperti itu. Bukan malah membuat gini atau membuat contoh prank yang seperti Ferdian ini, yang kayak menurutku bukan contoh yang baik, sama sekali nggak baik gitu. Semoga nanti generasi selanjutnya, YouTuber selanjutnya itu buat konten yang lebih baik gitu ya kan, yang lebih bermanfaat. Mungkin lo bisa kasih sembako yang benar-benar sembako gitu kan, lebih baik, lebih enak dilihat gitu, lebih bisa memberi contoh yang baik gitu kan. Ya, sedih banget sih itu. Kalau kalian, menurut kalian itu gimana tentang tanggapan kalian tentang Ferdian? Kalian boleh komen di kolom komentar aku di bawah. Mungkin sekian video yang bisa aku bahas tentang Ferdian. Inilah unek-unek aku tentang Ferdian, yang sangat luar biasa, gila, dan sejahat itu. Gue bisa bilang kayak gitu karena jadi jahat banget. Udah deh guys, sampai ketemu di video selanjutnya.